Perkenalkan, nama saya Maisha Bilqis Rahmatunisa dengan NPM 24064444803. Pada video ini, saya akan memberikan review sekaligus refleksi singkat mengenai pembelajaran pada mata kuliah epidemiologi. Dalam mempelajari epidemiologi pada terapi okupasi, saya memahami bahwa epidemiologi bukan hanya tentang angka penyakit, tetapi tentang bagaimana masalah kesehatan dan juga hambatan aktivitas muncul dalam suatu populasi. Pemahaman ini penting bagi terapi okupasi karena membantu melihat faktor-faktor yang mempengaruhi performa secara lebih luas dan berbasis bukti. Dari semua materi, bagian yang paling berkesan bagi saya adalah pembahasan mengenai faktor risiko karena paling dekat dengan kehidupan sehari-hari dan mudah diterapkan dalam memahami hambatan okupasional. Setelah saya mempelajari materi tentang faktor risiko yang mempengaruhi kesehatan dan juga performa okupasional, saya langsung melihat bahwa performa seseorang dalam beraktivitas ternyata dipengaruhi oleh banyak hal, tidak hanya pada kondisi medis atau gangguan fisik saja, namun ada faktor gaya hidup, rutinitas, kondisi emosional, lingkungan, hingga situasi sosial yang ikut berperan. Hal ini membuat saya menyadari bahwa hambatan okupasional itu tidak selalu terlihat secara langsung. Bagian yang paling menempel bagi saya adalah pembahasan mengenai gaya hidup, materi tentang tidur, aktivitas fisik, manajemen stres, dan pola makan terasa sangat relevan karena semuanya juga mempengaruhi aktivitas saya sendiri sehari-hari. Nah, dari situ saya mulai memahami bahwa klien yang mengalami hambatan dalam aktivitas mungkin bukan hanya karena penyakit, tetapi bisa jadi karena rutinitas yang tidak seimbang, kurangnya istirahat, atau stres yang tidak terkelola. Ini membuat saya melihat pendekatan terapi okupasi yang secara lebih luas, tidak hanya terpaku pada satu penyebab saja. Selain itu, materi tentang faktor lingkungan juga cukup membuka wawasan saya, seperti aksesibilitas, kondisi tempat tinggal, dukungan sosial, hingga kebijakan ternyata bisa berdampak besar pada partisipasi seseorang dalam aktivitas. Sebelumnya saya jarang memikirkan bagaimana regulasi atau lingkungan fisik dapat menjadi hambatan. Tetapi setelah saya mempelajari materi ini, saya mulai memahami bahwa terkadang hambatan terbesar justru datang dari luar diri individu. Nah, konsep PEO, Person, Environment, dan Occupation terasa semakin masuk setelah belajar materi ini. Cara materi ini menggambarkan hubungan antara faktor risiko dengan performa occupation membuat saya lebih mudah membayangkan bagaimana perubahan kecil pada salah satu aspek bisa mempengaruhi aktivitas seseorang. Misalnya, seseorang yang sedang stres dan tinggal di lingkungan yang tidak mendukung, itu dapat tentu akan kesulitan menjalankan aktivitas secara optimal. Nah, melihat hubungan ini membuat saya merasa bahwa terapi okupasi memang harus benar-benar holistik. Dari materi ini, saya juga belajar bahwa mengidentifikasi faktor risiko merupakan bagian penting dari asesmen awal, bukan hanya untuk mengetahui masalah apa yang sedang dialami klien, tetapi untuk memahami
akar penyebabnya dan menentukan pendekatan yang paling tepat. Nah, ada klien yang mungkin membutuhkan intervensi fisik, ada juga yang membutuhkan edukasi gaya hidup. Namun ada juga yang lebih membutuhkan modifikasi lingkungan. Menurut saya, bagian ini adalah inti dari mengapa faktor risiko ini sangat relevan untuk dipahami. Secara keseluruhan, materi ini membuat saya lebih peka terhadap kondisi yang mungkin mempengaruhi performa seseorang, baik dalam kondisi pribadi maupun profesional. Saya jadi memahami bahwa kesehatan itu lebih dari sekedar ada atau tidaknya penyakit. Nah, kedepannya saya berharap bisa menerapkan pemahaman ini ketika melakukan asesmen dan juga merancang intervensi, supaya saya dapat memahami klien secara lebih menyeluruh dan sesuai dengan kondisi mereka masing-masing.